欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Iya, sudah live teman-teman. Ada yang serius? Ada yang serius. Kita lihat di sini Atau siapa. pura-pura serius? Ibu, ini mana iya, boleh iya. kok bisa keluar masuk bukan ke dalam? saya, bukan saya. Jelas-jelas kamu siapa? Enggak, saya buntut. Ini ya. Kayaknya aku Ini ya. nggak boleh begini, ini Bukan apa saya, keluar? Bu. Oh, bukan Nah. begitu ya. Jadi Jadi seperti apa? apa yang Apa yang sedang dibahas? ya Ini Sedang membuktikan dipermasalahkan? Begini, Ini tuh, membuktikan mesti begini tuh ya, bukan kalau begini ya. kalau Ya. sekolah itu prakaryanya nilai berapa. Ketahuan dari sini ya. Oh, dia pegangan tapi pegangnya apa? yang Coba utuh lihat, nih. kasih ke kamera Dia ini ya. Nah, pegangnya udah di yang zoom. Oh, utuh. ber. Nah, Dia sebenarnya bergabung sama kuda ini nanti. bergabung. Dia bergabung bener. Kolaborasi. Dia collab ntar. kuda. Dia Collab. duduk di atasnya ntar. Ya, hari ini karena Festival Lentera, jadi kita akan membahas mengenai ini dan juga jangan kemana-mana Yang ya, itu. akan Mengenai bagi-bagi ini dan hadiah. mengenai itu. Persyaratannya apa? Ya, kita mesti ada sedikit persyaratan ya, kalau enggak nanti nggak cukup. Persyaratan pertama buruan di-share. Asik. Ya, itu yang pasti pertama ya udah ya. Kita mulai saja. Oke, sip. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Seperti biasanya kita berempat di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Dan saya Ober. Dan saya Uda. Ya, hari ini karena adalah hari ke-15 kalau dihitung dari penanggalan Imlek, jadi itu Hari adalah terakhir. hari Cap Gome. Terakhir. Hari terakhir untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan mendapatkan hangpao. Berarti hari terakhir untuk meminta angpau. Iya, Jadi meminta masih boleh ya? angpao sampai jam 12 malam nanti Masih boleh ya? Boleh. Maksud Kak Kita Yusuf mau totok, kasih kita? kita totok orang maksudnya. Nah, kemudian ditandai dengan yang namanya kan kalau di Indonesia ngomong cap gomeng, Fani nggak tahu kenapa kok cap gomeng karena tanggal 15. 15. Go 15. Kan Cap 15 gomeng. sering, tiap bulan ada tanggal 15. Nah, kalau dibilang hari ini hari Kan perayaan ke-15 ini, lunar. perayaan ke-15. Iya, terus Hari Cap Gome. Imlek ke-15. Iya. Terus kemudian seperti biasanya ya setiap tahun kan di Taiwan itu kan ada yang namanya Festival Lentera. Ya. Yang kalau Festival Lenteranya untuk di Taiwan sendiri yang utama adalah di Kabupaten Chiai. Ya. Tepatnya tuh di alun-alun pemerintahan kota Chiai, Kabupaten Chiai, dan kemudian di antara stasiun HSR yang Chiai sampai ke yang namanya National Palace Museum di cabang selatan. Jadi Oke. kalau teman-teman yang ingin merasakan nuansa bagaimana sih perayaan Festival Lentera di Taiwan, nah bisa tuh mampir ke sana ya, karena berlangsungnya sampai tanggal 15 Maret 2026 tahun ini. Betul. Iya. Jadi masih ada waktu sekitar Baru mulai ini, baru dua mulai. mingguan ya teman-teman Iya, ya. Jadi betul. ini
waktu yang tepat sekali untuk melihat ini ya lentera-lentera Taiwan yang sangat indah. Iya, tapi jangan khawatir sih jika yang jauh tempatnya dari lokasi Chiai. Sebenarnya di mana-mana pun di berbagai pelosok yang ada di Taiwan juga menggelar festival lentera. Contohnya di dekat RTI nih, Ya. dekat Yuanshan, stasiun MRT Yuanshan. Taman Oh, Expo iya. Park. Itu ada apa itu? Ada apa di Ada situ? Transformer. Transformer. Optimus Nah, Prime. ini termasuk berarti lentera, festival lentera Taipei ya? Iya. Ya, Ya. betul. Kalau yang di Kaohsiung, Ada apa kau? Oh, Ultraman. itu paling seru itu. Oh ya? Iya, iya, Tadi lupa. udah kesana belum? Belum. Pokoknya ada 3. Jauh. Ada 3. Ada apa lagi? Dua, satu yang mungkin satu yang original. Yang pertama generasi pertama, yang satu Ultraman 3. Oh. Terus satu lagi yang kecil, yang mini gitu. Terus ikut terbang bersama dengan kapal pesiar mengitari Love River. Jadi biar nggak ketahuan umurnya, kalau ditanya sukanya Ultraman mana, generasi terbaru aja. Iya, bilang iya, begitu. iya. Kalau generasi pertama ketahuan umurnya. Kalau gitu kapan ya Power Ranger ya? Dalam waktu Tunggu dekat. kita ya. Dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Nah, terus juga ada di Simenting juga teman-teman ya. Iya. Ada Pop Mart. Wah, Nah, ini ada Pop Martnya juga seru muncul di tuh ya. Simenting dengan kotak-kotak musiknya yang indah. Di Taoyuan ada apa? Taoyuan ada itu tuh DTTO Friend. Oh, Apa juga itu? karakter IP ya? IP Taiwan sih. IP Taiwan itu juga adanya di Taman Sanmin teman-teman ya. Situ juga dibuat kayak ada lentera-lentera dan juga tempatnya juga cukup luas. Oh, kalau Jadi begitu- kalau pergi kayaknya harus 1 jaman deh. Oh, Jadi bisa 1 kalau- jaman. Gede banget Satu tempatnya. zaman berarti Satu jam. 1000 abad, Zaman batu. 1000 tahun. 1 jam. Ya, jaman. Enggak, ini larinya ke jam. Oh jaman. 1 jaman. Mesti ngomong jelas ya, 1 jaman atau 1 jaman. 1 hour, 1 hour. Nah, kalau yang di kota New Taipei itu ada IP kartun anjing yang lucu dari Korea. Kalau nggak salah. Dan juga yang Jepang. Line Di situ Papi. juga ada. Kemudian Nah, kalau kalau di situ yang di Chiai kerjasamanya dengan Nintendo. Nintendo. Jadi Super Mario. Super Mario Bros. Lucu banget ya. Jadi Mana cabut ya setiap mati oh, tuh. malu. Kenapa? Jadi kali ini Kak Farah ini lagi mempersiapkan ini lentera Taiwan ya untuk tahun bikinan ini. Kak Farini. Jadi ini adalah produk lagi apa lentera dari Taiwan, lentera Taiwan yang bertemakan Sio Kuda ya. Dijen pariwisata bukan? Iya. Dijen pariwisata. Dijen Kementerian pariwisata. Transportasi. Makanya di kantongnya itu tulisannya apa nih, Kak Adit? Ayo, misi pertama bagi siapa yang bisa menebak nama beruang ini? Oke, silakan ditebak. Misi pertama ya Iya. komen ya langsung nih. Lenteranya kita kasih Kasih. ke teman-teman semua. Kasih clue-nya ya. Gratis. Iya. Warna beruangnya terus dalam bahasa Thai. Ya, Ya. itu untuk 2 orang pertama ya. Tuh. 2 orang 2 pertama. orang pertama Iya. ya. Iya. Jadi apa namanya? Kenapa sih kok bisa ada festival lentera sih? Nah. Dan kenapa kenapa dilambangkan dengan lentera? Kenapa dia makanya nggak ada Kenapa Dengan dirayakan lampion, dengan iya. lampion? Iya, gitu. Mungkin karena Kenapa? zaman-zaman dulu nggak ada yang Nggak ada lain, lampu. adanya lentera. Mungkin Nggak hiburan. ada lampu di jalan. Hiburannya itu kali Iya. ya. Kalau Oh. hiburannya dulu di lentera-lentera atau lampionnya itu bakal ditulis teka-teki. Oke. Nah, jadi kerajaannya itu bakal taruh teka-teki di situ dan bagi siapa yang berhasil menjawab teka-teki tersebut bakal dapat hadiah. Betul. Maka dari itu banyak orang tuh sangat senang sekali khususnya Hadiahnya orang-orang apa? yang pintar. Jawaban dari teka-teki itu. Mungkin sepeda motor. Kalau zaman dulu mungkin emas lah atau gimana gitu Oh. hadiahnya. Ya karena teka-tekinya bukan kayak 1 tambah 1 berapa, enggak. Jadi kayak emang beneran yang Permainan abstrak, kata-kata gitu. deh. Permainan Karena Karena kata-kata. kemarin Iya. Farini ikut yang apa namanya pembukaan dari Festival Lentera Taipei yang di Yuanshan itu kan ada yang namanya stand atau juga apa namanya tajuk ya apa namanya lentera dari yang Amerika Serikat, jadi kawasan Amerika Serikat. Jadi mereka tuh juga mengeluarkan ya permainan teka-teki lentera. Jadi mereka mengeluarkan teka-teki yang mungkin dijawab misalnya uraian kata-kata kemudian dijawab dengan satu Peribahasa. kata ya kayak model peribahasa atau 1-2 kata yang melambangkannya. Kalau nggak salah ada salah satunya itu ya nanya zebra cross, dia bilang katanya apa belang-belang udah gitu ya kuda gimana namanya zebra cross gitu. Nah, Jadi jadi ya, kayak begitu teka-tekinya. Tapi kalau untuk di Taiwan sendiri sebenarnya itu masih ada banyak acara sih. Biasanya khususnya untuk menjelang yang namanya Cap Gome, Iya. itu Taiwan itu terbagi menjadi 2. Oh, Sukanya ya? yang tenang atau yang ramai. Oh. Kalau yang tenang biasanya itu di bagian utara.
yaitu Oke, dalam pelepasan lentera langit, lentera Oh, terbang. ya. Nah, kalau yang mau Lebih hikmat ramai ya. itu di bagian Tainan, di Yensu itu, yang mana itu bakal dilepaskan Petasan lebah. petasan-petasan Beef itu, apa, iya, beef, beehive itu. Nah, begitu. Jadi misal kalau memang Anda yang sukanya kayak ngedugem, kayak rame-rame, berarti Tainan cocok untuk Anda. Bagi Anda yang sukanya meditasi, berarti di Yang lebih Qingxi, di Taipei kyushyuk cocok gitu untuk ya. Anda di Taipei. Udah gitu dengan apa namanya dengan hiasan langit itu bintang-bintangnya dengan lentera-lentera yang Iya. diterbangkan Ya. ya. Jadi namanya juga untuk lentera langit. perayaan Cap Gome ini selain festival lentera, anak-anak yang juga menenteng lentera, lalu juga tadi lentera aja macam-macam ya, Iya. lentera langit, ada yang apa petasan Petasan lebah. lebah. Nah, bahkan juga tradisi masyarakat Tionghoa, mereka itu harus makan tangyuan. Oh iya. Iya. Ronde. Iya, makan ronde. Jadi melambangkan juga itu adalah kemakmuran dan Betul. juga bisa bertemu Kebersamaan. ya, kebersamaan bulat begitu ya. Iya. Nah, ini udah jadi ya. Jadi memang tahun ini juga Jadi lenteranya disesuaikan dengan show untuk tahun ini. Sionya show Jadi apa? show apa? kuda. Ayo tebak. Show kuda ya. Kuda Nah, Muma, Ima, Iya. Muma semua. Oke. Ya, jadi Muma. apa namanya di tiap kali akan dikeluarkan lentera kertas ya, lentera kertas yang dibentuk sendiri nantinya itu sesuai dengan show karena tahun ini adalah show kuda, maka bertemakan kuda. Dan kali ini karena dikeluarkan oleh Ditjen Kementerian Pariwisata. Ditjen Pariwisata Kementerian Transportasi. Jadi selain naik kuda transportasinya, juga Maskotnya. yang naiknya juga maskot dari Ditjen Pariwisatanya Taiwan. Ya. Yaitu yang tadi yang kalau belum jawab ya, jangan lupa jawab ya. Apa namanya? Ini juga tiap kali dibagikan dan untuk mungkin di tiap beberapa pemerintah kota juga akan memberikan untuk lentera-lentera ini ya Gratis supaya ya? gratis dan dengan jumlah terbatas dan Betul. juga dibagikan pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau untuk RTI sendiri ya karena tadi sudah dikatakan kita ada dapat jatah nih untuk RTI SI, makanya ini jatahnya juga akan kita bagikan kepada para pendengar, teman-teman ya tentunya dengan persyaratan seperti tadi yaitu untuk dua lentera pertama itu sebutkan nama dari Maskot. Maskot. Yang lagi naik kuda. Ditjen Pariwisata Taiwan itu yang naik kuda. Yang Sekarang naik yang kuda. lagi ketutupan dari tangan dari Nah. tangan Kak Adit. Nama maskotnya. Nama Apa maskotnya. Dan untuk Kasih clue ya. Festival Lentera Taiwan sendiri ya itu sebenarnya bermula dari Festival Lentera di Taipei. Berapa kali diadakan di Taipei. Jadi waktu itu sempat namanya Festival Lentera Taipei. Tapi setelah berlangsung beberapa tahun akhirnya semakin lama semakin menarik banyak orang ya. Nah, sehingga akhirnya sempat masuk nih yang namanya Discovery bahwa ini perayaan-perayaan ini tuh boleh bilang menarik nih. Ya, Masuk- go kita masuk internasional go ya. internasional. Nah, makanya sejak itulah baru secara bergulir nih menentukan kota-kota di mana pelaksanaan dari Festival Lentera dan tahun ini kembali lagi nih ke Chiai. Iya, jadi setiap tahun itu berbeda ya. Berbeda-beda. Untuk Beda. festival internasionalnya itu berbeda. Dan di beberapa tempat juga menggelar festival-festival lentera yang sama. Jadi untuk tahun ini spesialnya ada di Chiai. Di Chiai, Iya, betul. Dan ini biasanya pengunjungnya juga bakal luar biasa banyak ya. Yap. Dan juga bisa menggerakkan pariwisata di kota tersebut. Betul. Jadi kayak tahun kemarin tuh kan di Taoyuan kebetulan ya. Di dekat tempatnya Yunus itu juga besar sekali. Dan juga kebetulan juga bekerja sama dengan IP yang ternama yaitu Pokemon dan itu berhasil mengundang banyak wisatawan Kemarin baik tahun dari apa? domestik. Tahun ular. Ular. berarti. Oh, Betul, oke. betul. Dan kali ini tahun kuda dan juga Chiai juga akan menjadi kayak magnet gitu ya bagi para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Tadi belum pasang buntut, sekarang udah ada buntutnya ya. Oh, ini buntutnya. Jadi Oh, ya. jadi biasanya nih ini juga merupakan salah satu tantangan ya untuk membuat bentuknya ya. Dan dulu kita RTI SI sendiri pernah tuh ya sederetan selama 12 show ya. Kamina ya Iya. memasang Iya, di langit-langitnya langit-langit kantor kita. RTI SI, kantor RTI SI itu setiap show kita pasang satu-satu berurutan. Tapi karena akhirnya pindah ruangan dari lantai 3 ke lantai 2, akhirnya otomatis mau dicopotin. Iya. Sebenarnya ya inilah Iya. sebenarnya sayang juga. Ya, Tapi kenang-kenangan. mengingat kalau seandainya kita taruh nih ya yang dari Harusnya tahun 12. pertama sampai ke 12, Iya, yang tahun pertama itu didekil. Jadi Udah 12 jelek, tahun. 12 tahun kemudian jadi akhirnya ya seperti itulah. Iya. Kalau benar-benar untuk 12 tahun yang baru dan yang 12 tahun sebelumnya itu kelihatan jomplang, jadi kelihatannya malah kesannya berantakan. Iya. Itu juga memikirkan keapikan. Amina masih ingat ya waktu kecil di Pontianak kita waktu kecil juga dibeliin lampion. Kalian dapat nggak?
Lampion yang terbuat dari Kertas minyak, rotan. Bon. Ya, terus itu lampionnya itu kerangkanya itu dari rotan, terus dibungkusin dengan kertas minyak. Bentuknya itu ikan. Lebih banyak yang ikan, ada yang perahu. Terus di tengah-tengahnya masih ada satu tempat wadah untuk taruh lilin. Oke. Cuman karena takutnya lilin kan berbahaya nih. Kebakar. Jadi kita hanya pegangan terus ya buat mainan lah begitu. Kalau Farini ingatnya lagi prakarya di SD ya dulu ya. Itu kan apa namanya kertas minyak tuh selembar satu lembar. Iya. Untuk itu ditempelin dengan lem, tapi pakainya lidi. Lemnya di serat, tempel. Jadi pas dibuka ada silang-silang gitu. Jadi kotak-kotak begitu. Jadi mesti silang dan ketahuan siapa yang apik, siapa yang berantakan. Karena pas dibuka ada bolong-bolongnya yang nggak balance, nggak sama. Kalau Yunus ingatnya itu kalau misalnya kertas minyak pakai lidi itu bikin layang-layang dulu. Oh. Ya kan kayak gitu Bukan- ya. iya, Yang layang-layang di bukan buat sekolah lampion. dan gitu bikin dari kertas minyak seperti itu. Jadi memang banyak memori ya kalau dari Cap Gome sendiri ya. Iya. Betul. Dan bahkan juga Indonesia juga cukup rame ya untuk kawasan-kawasan seperti Pontianak, kemudian juga seperti di Pekanbaru tuh juga ada tuh beberapa tempat itu juga sampai yang katanya membakar perahu ya. Iya. Oh Untuk iya, Cap itu di Gome. Pingtung ya. Membakar perahu. Jadi ya itu boleh bilang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada ya. Karena ini juga merupakan salah satu tradisi meskipun belum sampai termasuk gak salah 4 dari tradisi Besar. perayaan. Iya, perayaan besar. Iya, Untuk masyarakat Tionghoa Bukannya termasuk. Imlek kemudian Tomsit Cap Gome kan termasuk Imlek. Iya, termasuk Imlek hari besar ke-15. rangkaian Imlek ya. Iya. Jadi ya itu dia merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Tionghoa yang sebagai juga mengucapkan syukur. Dan kalau untuk melepaskan lentera langit itu biasanya mereka menuliskan ucapan Ya, doa, atau juga permintaan, harapan. dilepaskan ke langit. Kemudian katanya kalau seandainya benar-benar sampai ke atas sekali akan dibaca gitu. Iya, Konon dikatakan. seperti lentera yang tadi dipasang oleh Kak Adit. Ini adalah salah satu kegiatan lentera di bagian selatan Pingsi ya. ya? Oh, bukan. Bukan Pingsi, di bagian selatan, di mana untuk karya-karya lentera ini lukisan dari masyarakat. Ada yang kebanyakan itu anak-anak SD. Jadi setiap warga diajak untuk menghiasi lentera, kemudian lentera ini yang akan dipasang di sepanjang jalan. Jadi akan indah sekali. Ini juga menjadi salah satu objek wisata saat Festival Cap Gome. Jadi memang sengaja dipadukan dengan seni, kemudian dengan kreatif, kemudian Ya, juga dengan kebersamaan ke mungkin festival tradisionalnya ya. Jadi semakin lama tuh semakin mengesankan untuk festival-festival yang ada di sini. Jadi nggak cuma melulu ya lentera yang bulat atau warna merah, tetapi sekarang warnanya sudah berbeda-beda. Iya. Kemudian juga ada bentuk-bentuk berbagai ikon ya, berbagai hewan dan lainnya. Oke nih teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Tapi sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk yang di live FB-nya. Ya di Oke. sini Setelah apa ini namanya? mungkin lampunya bakal dimatiin dulu. Iya. Lampunya dimatiin Ada yang supaya apa nih? serius nih akan diresmikan oleh Bapak Suhu kita Yunus Henry untuk perayaan Cap Gome bersama Lentera Obi. Nggak, kita zoom aja, nggak usah itu. Lampunya ya. Kelihatan nggak bentuknya? Ini lebih menyolok ini deh, lampunya sesuai Asik. banget hijau. Weh, ini bunyinya jadi apa? Tak tik tuk, tak tik tuk, tak tik tuk. Ada bunyi Naik kursi goyang. Ya, suara sepatu satu kuda. kuda. Dia lagi bingung kenapa kayaknya familiar ya lagu itu ya. Ya, jadi ini yang lentera yang akan dibagikan nih. Dibagikan kepada teman-teman ya. Dan kebetulan nih karena ada kakak penyiar yang akan pulang ke Indonesia ya pada bulan depan, jadi bisa dibawakan untuk Anda yang berkomentar yang berada di Indonesia. Tapi sekarang ini karena selain itu juga karena menggunakan kesempatan ini pulang ke Indonesia, bisa membawa barang. Jadi selain lentera, kita juga akan memberikan hadiah untuk Mobil. kalian. Mobil. Mobil-mobilan. Fotonya saja kalau mobil. Mobil-mobilan. Hadiah ya tentu Mobil. saja Mobil dengan ya hiasan. budget tertentu lah, tidak sampai segitu ya, karena kita lebih mementingkan bagi lebih banyak ke banyak orang. Betul. Nah, persyaratannya adalah seperti biasa nih, ya, yaitu memberikan komentar mengenai acara-acara dari RTISI atau mungkin juga isi berita dari RTISI, dan ya mungkin juga memberikan komentar ya, seperti misalnya untuk acara obrolan nih, Saran boleh bilang atau apa ya. merupakan acara yang menyenangkan karena dengan bisa melihat wajah kakak penyiar, bisa juga ada tamu-tamu undangan, kemudian juga bisa mengenal dan juga menambah wawasan untuk Anda. Misalnya seperti itu ya contohnya ya. Dikasih kode. Dikasih kode. Kalau Ya, pujian langsung dapat hadiah.
Ya komentar yang bagus lah, karena ya terus terang ya komentar ini juga akan dijadikan sebagai surat bulanan dari RTI SI ya, karena memang di sini diminta setiap bulan atau selama beberapa periodik itu melampirkan surat dari pendengar. Nah karena ya pendengar kalau cuma tulisnya baik bagus, ya bingung baiknya apa, bagusnya apa. Kalau bilang acara ini bagaimana, atau kakak penyiar ini bagaimana, atau berita ini rincian sedikit ya sekitar 50 sampai 70 kata deh untuk bahasa Indonesia deh. Nah, maka dengan demikian itu tinggal di inbox ya ke RTI, inbox ke FB RTI ya. Inbox RTI SI atau ke email ke Farini aja deh ya, biar nggak ini, atau ke RTI SI juga boleh. farini@rti.org.tw atau ke WA juga boleh nih, WA ke plus 886 926 491 071. Nah dengan demikian nih pertama akan diundi ya, akan memilih nih 10 orang yang memenuhi persyaratan, yaitu memberikan komentar dengan setidaknya 50 sampai 70 kata. Itu akan udah gitu jangan lupa ya untuk melampirkan alamat, atau nggak mungkin tunggu kalau seandainya memang Anda terpilih, kita akan menghubungi dan minta alamat juga boleh. Betul. Nah dengan demikian ya kita akan mengirim selain lentera itu juga akan ada hadiah lainnya yang akan diberikan kepada Anda. Jangan lupa untuk komentarnya ya. Nah selebihnya jangan takut, karena kalau belakangnya itu tetap nih meskipun Anda sudah sudah tidak terpilih dalam 10 besar ini, 10 orang pertama, itu juga akan ada hadiah tambahan hadiah tambahan, yaitu berupa topi lah atau tote bag ya, tote bag yang Taiwan ya misalnya ya. Berarti Ya, pasti ini juga ada hadiah. Iya, pasti Jadi ada hadiahnya. boleh dibilang ya kecuali kalau banyak banget Pokoknya akan diusahakan berpartisipasi, kasih Betul, komentar, kasih pujian, kasih saran, masukan buat RTI SI dan acara-acaranya bakal dapat hadiah menarik. Asik. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Dan juga pada kesempatan ini jangan lupa nih, kalau seandainya Anda percaya dengan tradisi, nah itu dia hari ini mesti makan onde katanya, biar supaya tahun ini semuanya serba lancar, bulat, Biar bulat. mulus. Tapi ingat katanya makan ondenya itu dibatasi dengan sesuai usia. Oh gitu. Katanya. Waduh. Iya katanya. Waduh. Kalau hari ini sih sekarang kan Usiaku ada 7 onde tahun. gede. Ada onde gede, ada iya katanya. Kalau kita sih kayaknya kalau lu makan satu bertambah satu gitu Oh usianya. enggak. Selain makan sesuai dengan usia, ya kalau kelebihannya berarti usia tambah. Nah, masing-masing tradisi itu beda-beda. Yeah. Kalau di Farini dulu begitu. Jadi waktu itu kalau seandainya suruh bikin onde, kita bikin pulung-pulung dulu nih ondenya sampai sesuai dengan umur kita. Jadi itu nanti jatah kita nih. Udah gitu selebihnya ya pulung lagi, yang lainnya ya kalau memang suka ya tambah lagi. Tapi untuk mangkok pertama itu diusahakan sesuai dengan umur kita. Mangkok kedua ketiga itu jangan gemuk lah. Waduh, Iya kan? kasihan dong. Akong umurnya 90 tahun. Makanya 90 biji. Bisa lengket semua di gigi. Enggak, sekarang kan ada istilahnya orang bilang ya udah kalau gitu onde gede dianggap itu 10 gitu. Tetap banyak. 9 nih gede. Mungkin belinya Apalagi kalau umurnya 99 ya. kalau gitu belinya teh boba itu ukurannya kecil-kecil. Boba yang lebih kecil lagi Yang kan, lebih kecil lagi. Seruput ya. Seruput kelebihan dong. Lo makan 200. Apa? Siasit ya? Siasit. Atau itu udah, Ya ini cuma istilahnya pelambang aja sih, Iya, karena iya, ya orang dulu ya seperti itu kan biasanya bikin, dan saat mulung begitu juga merupakan satu kesempatan untuk kebersamaan. Jadi pas biasa kita bilang kalau kita mau makan banyak, mau rasa apa, kita gulunginnya gulung apa sendiri gitu ya. Kak Yunus pernah nggak? Pernah waktu kecil sih buat Jadinya mainan. bolong apa bulat apa lonjong atau segitiga? Itu buat Bentuk mainan Mickey yang Mouse jelas. dulu. Terus kenapa warnanya harus Merah dan putih. putih dan ya Pink ya? pink. Dulu Lebih ke pink. karena Ya, pink. warna merah yang paling bisa dibuat makan dulu mah. Yang warna lainnya biasanya itu kimia arah beracun. Nah, terakhir kan bisa ada yang kayak pandan kan. Iya. Pandan hijau, bahkan Ada keluar hijau, coklat. kemudian coklat. Iya, pertama warna merah, putih merah ya karena lambang RTI kali ya. Mungkin merah biar Indonesia? berkah. Indonesia merah lambang putih. bendera. Putih yang berani. biar orangnya yang makan hatinya jadi lebih suci, lebih bersih. Jadi ini untuk teman-teman yang saat ini setengah menjalankan puasa, nggak apa-apa, nanti malam kok biasanya makannya itu malam, Saat yaitu buka. sambil makan onde, sambil melihat lentera langit, kemudian juga menyantai santai-santai. Jadi setelah berbuka Anda juga jangan lupa Ada ya untuk kali ini gerhana ya bulan selain ya? Oh kolak. iya, ada gerhana bulan loh untuk Iya. tahun ini katanya ini Wah.
puluhan tahun pertama kali berbarengan Berbarengan. dengan Cap Gomenya. dengan Cap Gome. Biasa kan memang bulan purnama kan memang tanggal Iya, ke-15 kalau ini kan. ini gerhana, ini Gerhana. gerhana. Dipadukan dengan gerhana. Wah, berarti luar biasa sekali ya. Ya semoga saja ya tahun ini juga merupakan tahun yang penuh dengan berkah, kemudian juga penuh dengan kelancaran, Amin. kebahagiaan Amin. dan berkat nih untuk kita semua. Amin. Dan sekarang untuk acara obrolan bersama dengan RTSI kita dulu sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk share dan tadi ya komentar dan dapatkan hadiah. Bye-bye. Bye-bye.